Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang sebelumnya kita sudah membuat tabel mahasiswa dan kita juga sudah membuat template untuk tampilannya. Kali ini kita akan belajar bagaimana menampilkan dari tabel mahasiswa tersebut ke suatu halaman view view template yang kemarin kita bikin. Oke, langsung kita mulai teorinya dulu. Jadi untuk supaya kita dapat menampilkan isi database ke dalam view kita, kita perlu membuka suatu akses database-nya. Jadi untuk membuka akses database-nya, kita menggunakan yang namanya kelas Entity Manager Factory. Jadi kita panggil kelas Entity Manager Factory, terus kita inject. Terus di dalam Entity Manager Factory kita bisa lakukan polymorphisme untuk membuat suatu query-nya. Untuk melakukan query-nya kita perlu memanggil kelas Entity Manager. Nanti kita praktekin. Jadi intinya di sini kalau teman-teman pernah coding Hibernate, teman-teman biasanya kan menggunakan section factory untuk membuka koneksinya. Nah, kalau di Spring Boot ini fungsi Entity Manager Factory sama fungsinya seperti Section Factory, jadi seperti itu. Ini kurang lebih proses untuk menampilkan isi tabel. Jadi proses untuk menampilkan isi tabel kira-kira prosesnya seperti ini. Pertama kita buka akses database-nya pakai ini Entity Factory. Terus buat metode untuk nampung datanya, data si tabelnya menggunakan list. Terus kita buat controllernya. Setelah controller dibuat, kita inject class surface-nya, nanti kita praktekin, teman-teman bisa lihat. Terus kita buat mapping URL-nya. Mapping URL-nya dilakukan di dalam controller. Setelah mapping URL dilakukan, kita coding sedikit untuk diarahi pembuatan variabelnya. Jadi di dalam method request mapping-nya, request URL-nya kita nanti kasih tahu variabel penampungnya apa. Nanti kita praktekin, oke? Biar lebih jelas kita praktekin aja langsung. Video sebelumnya kita sudah membuat home controller, terus kita juga sudah membuat model mahasiswa. Kita juga sudah membuat untuk view-nya namanya sendiri mahasiswa HTML. Jadi kita di sini di view ini kita akan nampilin isi database-nya. Pertama pastikan MySQL-nya kita on-in. Terus kita cek database-nya. Kita kemarin pakai ini yang Spring Boot ini. Nama mahasiswa ini kita masih kosong. Kita isi aja misalkan jurusan TI, namanya Wafik. Name-nya sekian-sekian. Terus yang kedua jurusan desain, namanya Mas Tahkot. Terus name-nya sekian-sekian. Kita save. Jadi kita akan ambilin isi database ini ke dalam view mahasiswa ini. Caranya pertama kita bikin bagusnya atau best practice-nya seperti di video sebelumnya saya juga sudah terangin. Bagusnya karena ini sudah masuk sistem MVC, jadi kita mesti penuhi kategori MVC tersebut. Di sini ada M yang pertama adalah model, kita sudah bikin modelnya mahasiswa. Terus yang kedua adalah view, kita sudah bikin view-nya, ini mahasiswa.html. Terus C yang ketiga adalah controller. Controllernya kita sudah bikin juga home. Untuk lebih enak kita bikin controller lagi, ini dikasih default yang tadinya aja home. Jadi kita coba jalanin dulu. Localhost-nya. Nah, ini tampilan home-nya. Oke, kemarin kita sudah bikin template yang mahasiswanya. Kita di sini bikin controller baru lagi aja khusus untuk mahasiswa. Misalkan namanya
mahasiswa controller, biar lebih enak belajar ya teman-teman. Di sini karena ini controller, saya kasih anotasi controller. Terus kita bikin mappingnya, request mapping, kita mapping ke slash mahasiswa, kita bikin metodenya, indeks mahasiswa, list. Terus di sini saya return mahasiswa. Kita tes jalanin. Slash mahasiswa. Oke, nggak ada masalah. Jadi kita mulai coding untuk menampilkan isi database mahasiswa ini. Caranya pertama kita mesti bikin kelas interface. Interface sendiri itu kelas untuk nanti kelas interface tersebut untuk dilakukan inject ke kelas yang kita nanti akan panggil, kita pakai, atau kelas DAO-nya. Kita lihat aja di sini saya bikin satu paket baru lagi. Sebenarnya ini terserah teman-teman, nggak harus juga kita bikin kelas interface-nya, cuma bagusnya kita bikin kelas interface-nya karena best practice-nya seperti itu. Jadi ini misalkan service, saya sudah bikin salah service. Saya sudah bikin service. Di sini saya bikin interface, misalkan kelas interface, misalkan mahasiswa service. Terus di sini saya juga bikin kelas DAO, paket DAO untuk data business logicnya, nanti alur kita codingnya, query-nya di DAO yang berhubungan dengan coding ke database-nya, kita akan coding di DAO. Jadi di sini saya bikin metode untuk nampilin mahasiswa, tabel mahasiswanya. Kita bikin misalkan kita pakai list seperti di slide tadi. Untuk nampung yang ada di tabel mahasiswa, kita menggunakan tipe data list. Parameternya kita kasih nama mahasiswa, terus nama variabelnya kasih nama mahasiswa, list mahasiswa. Oke. Terus kita bikin kelas DAO-nya pakai Java biasa, mahasiswa DAO. Ini untuk coding untuk query ke database-nya. Kita implementkan si interface yang tadi kita bikin, mahasiswa service. Kita karena ini kelas interface, kita mesti implement semua metodenya. Terus karena ini DAO, saya kasih anotasi di sini service. Terus untuk returnnya, jadi pertama kita perlu inject panggil kelas seperti yang di teori ini. Kita perlu inject kelas entity manager factory. Jadi saya bikin atribut private entity manager factory. Yang ini saya kasih nama variabelnya EMF. Terus ingat teman-teman, kalau kita melakukan injeksi yang di video kedua, kalau nggak salah sudah kita bahas, kita ada dua cara. Kita bisa melakukan injeksi melalui constructor, atau juga bisa injeksi melalui setter method.
Sini saya akan injek melalui setter method. Jadi saya setter, saya injeksi entity factor manager factory-nya. Karena ini injeksi, saya jadi di sini untuk display-nya kita mesti kasih tahu menggunakan anotasi auto wired. Terus ini sudah, terus di read sini kita akan query-nya sendiri disimpan di suatu di kelas entity manager. Saya kasih nama variable im. Terus di sininya kita bisa create entity manager seperti ini. Terus kita return im titik create query-nya di sini from sesuaiin karena kita mau query nambahin mahasiswa, jadi kita tulis saja mahasiswa, ini mahasiswa, terus koma, jadi penulisannya seperti ini. Kita kasih tahu kelas mahasiswanya itu kelas, terus kurung tutup ini seperti ini. Oke, ini sudah, injek sudah, auto wired sudah. Oh iya, terus kita bikin kelas controllernya. Ini error merah-merah ini sesuaikan aja. Controllernya kita sudah bikin mahasiswa controller. Di sini saya untuk menampilkan ke suatu view kita perlu panggil kelas namanya model. Di sini saya kasih tahu model add attribute. Jadi kita bikin variabel penampungnya. Di sini saya kasih tahu mahasiswa. Di sini saya perlu injeksi kelas mahasiswa surface-nya supaya nanti kita bisa panggil tampilin si metode list ini, metode si list mahasiswanya. Jadi kita mesti injek si mahasiswa surface-nya, mahasiswa surface. Oke, terus kita akan injak menggunakan metode setter. Kita bikin setter, karena ini injeksi kita kasih auto wired. Terus di sini saya bisa kasih mahasiswa surface dot list mahasiswa. Oke, return mahasiswa. Kita tes ulang mahasiswa. Injeknya sudah, ini untuk nampilinnya, returnnya ke sini mahasiswanya. Oke, kita di sini kalau coding nampilin tabelnya, jadi kita akan tampilin dalam bentuk tabel. Kita buka Bootstrap dulu. Sini ada Bootstrap. Kita akan bikin tabel. Tabel ada di komponen kalau nggak salah. Tabel. Ada di CSS berarti. Oh ya, ini ada tabel. Kita akan bikin tabel ini aja. Bentar, tabel yang striped aja, kita copy. Terus kita bikin di sini tabel. Kita tutup tabelnya. Sini saya bikin ininya dulu, template-nya dulu, tr satu lagi untuk nampilinnya, td. Terus di sini kita perlu coding jadi kalau menggunakan
template engine tmylib. Jadi di sini saya akan coding kalau datanya ada, kalau data di database-nya ada, maka kita akan jalanin nampilin tabelnya. Tapi kalau nggak ada, kita nggak nampilin isi tabelnya kosong. Jadi kita nggak nampilin tabel apapun. Jadi karena ini logika, jadi kita pakai if. Di sini untuk pakai if kita pakai th titik 2 if. Nah, terus nanti di lain kesempatan saya akan bahas mengenai template engine tmylib kalau ada kesempatan. Di sini saya hanya terangin sekilas saja. Jadi untuk membuat suatu kondisi di template engine tmylib kita menggunakan ini th.2 if, terus diikuti dengan codingan logikanya. Sini kan logikanya jika ada data di tabel, maka kita akan nampilin tabelnya. Jadi logikanya if list jika kosong, kita balikin nilainya inverse menggunakan not. Nah, jadi not itu mengembalikan fungsi dari si logika jika kosong. Jadi jika tidak kosong, jadi logikanya dikembalikan jika tidak kosong, maka akan nampilin si produknya, si mahasiswanya. Mahasiswa seperti ini. Terus di sini tr-nya, jadi tr ini kita isi dulu aja deh. Kita mau nampilin ID, terus kita mau nampilin ada apa aja di sini sih, nama mahasiswa, nama name, jurusan. Kita ada 4 tuh, 2, 3, 4, ada 4. Ini ID nggak usah deh, nggak penting, nggak perlu. Ada 3 kolom yang akan kita tampilin. Jadi di sini kalau datanya ada, karena ini kita akan ambil banyak data berarti array. Jadi untuk nampilin semuanya kita pakai for each. Untuk for each di Java, di template tmylib kalau nggak salah seperti ini. Saya juga agak lupa. th, terus semoga aja nggak error, saya agak lupa. Mahasiswa titik 2, setiap ada mahasiswa ininya kita akan tampilin th teks mahasiswa titik nama jurusan nim, nama kita copy aja, jurusan nim. Sebentar, ini kayaknya salah formatnya. Saya buka Google dulu. tmylib it's loop. Kita lihat seperti apa. Saya agak lupa. Oh sorry, ini perlu tambahin ini. Jadi ini untuk variabel ini ya, mahasiswa. Teman-teman pasti sudah tahu kan for each yang di Java. Saya anggap sudah tahu lah pokoknya.
smoke test. Ini nama variabel yang ada di controllernya, titik 2. Oke. Oke, kita coba jalanin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, di sini saya ada satu metode lagi, namanya get result list. Jadi supaya ditampilin hasilnya, kita compile ulang. Kita coba tes mahasiswa, kita refresh, ada error, kita lihat errornya apa. Oh, salah di sini. Saya sudah menduga salah di sini. Kita tes. Oh, di sini nggak ada seperti ini. Oke, kita compile ulang. Saya lebih terbiasa menggunakan JSP sebenarnya. Ini template TimeEleaf masih baru saya pakai. Oke. Sudah keluar tabelnya, cuma belum keluar isinya. Kenapa belum keluar? Kita tes coba. Ada salah di mana? File coba. Bismillah, semoga nggak ada error. Oke. Localhost 80 mahasiswa. Masih ada datanya belum keluar, harusnya isi tabelnya keluar. Kita coba tes, lihat lagi. It's mahasiswa. Oh, salah, ini kebalik. Ini variabel yang ada di sininya, yang ada di controllernya. Ini harus sama mahasiswa. Terus ini variabel si pengganti si for each-nya. Nah, salah di sini kayaknya. Nah, oke, kita compile ulang. Nah, udah keluar datanya. Biar lebih rapi, saya kasih heading data mahasiswa. Compile ulang. Kita refresh ulang. Nah, data mahasiswa, nama Wafik sesuai. Jadi kita sudah berhasil sukses nampilin data mahasiswa. Sebentar, di sini ada kurang rapi, harusnya TH. Jadi intinya kita sudah sukses nampilin data mahasiswa. Nanti kita di video selanjutnya kita akan bikin supaya tabel ini, si data mahasiswa ini, kita bisa melakukan edit, kita juga bisa melakukan update, kita juga bisa melakukan delete. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat belajar teman-teman. Jangan lupa bantu share video ini biar manfaatnya bisa lebih banyak lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.